Bertemu kembali di lahan yang kemarin yang saya posting waktu itu tanpa olah tanah dan juga meningkatkan kualitas tanah dengan menggunakan molase dan EM4. Sekarang sudah saya tanami lagi. Ini jagung termasuk saya coba baru juga karena masih menanam satu kali ini. Kali ini saya menggunakan varietas NK 017 atau si hebat dari Syngenta dengan luasan yang tetap 125 row. Kemarin benih Syngenta ini menghabiskan kurang lebih 4 kilo. Dengan tanam per lubang 1 biji. Karena masih uji coba, hasilnya bagaimana juga belum tahu. Tapi nanti saya perkirakan hasilnya itu mirip-mirip NK 212 Wiro Sableng. Itu perkiraan saya. Namun dari berbagai sumber menyebutkan masih banyak keunggulan dari NK 17 ini. Silau sinar matahari. Berarti bendinten digo ngalor ya kompos ya, Pak. Kemarin saya pupuk pada usia 14 hari dengan dosis untuk 125 row ini menghabiskan Ponska 20 kilo, Urea 20 kilo, Dolomit 10 kilo, dan Petroganik sekitar 30 kilo, hampir 1 sak. Kalau dirupiahkan 150 tidak ada lah. Sekarang ini umur 20-an, 20 HST. Tingginya kurang lebih gini. Usia 20 kilo, 20 hari. Ini jenis NK 017 atau 017. NK hebat. Kalau dari jauh terlihat sangat berdekatan ya, sangat kerap, namun kalau di dekat ya tidak begitu. Ini juga kemarin jarak tanamnya tetap sama, menggunakan jarak tanam yang lama. Ini sini
sampai sini kurang lebih 65 sampai 70, rata-rata 65 lah, sini sampai sini. Ini usia 20 hari. Sedangkan untuk satu lubang yang tengah sini saya isi satu lubang 1 biji. Sedangkan untuk yang pinggir dengan jarak yang sama, yang pinggir ini keliling. Ini keliling, pinggir semua, pinggir itu saya isi 2. Menurut pengalaman, biarpun diisi 2, kalau yang pinggir ini nanti tetap bagus. Ini juga pertumbuhannya lebih bagus dari yang tengah, yang pinggir. Itu mungkin karena memang tanahnya sudah tua ya, kalau di desa namanya tanahnya sudah tua, sudah bagus, sudah gembur. Kalau tengah ini kan tidak begitu terkena angin, sirkulasi udaranya kurang, lebih bagus yang pinggir sini. Karena penasaran dengan si hebat, NK si hebat, saya menanam ini, menghabiskan benih 4 kilo untuk 125 ru. Sudah pemupukan pertama, sekarang usia 20 HST. Mudah-mudahan bagus. Menurut info yang saya terima, NKC hebat itu mempunyai dengan ciri-ciri ya, atau kelebihannya, mempunyai daun yang lebih lebar dari jagung lainnya. Ini lebih lebar, lebih panjang dari jagung lainnya. Dan juga usia nanti kalau normal sekitar 95 hari sampai 100 hari itu sudah bisa dipanen. Itu menurut info ya, menurut info yang saya terima. Kelebihannya itu. Dan juga apabila ditanam di tanah yang kurang air atau pengairannya itu minimal, itu bagus, malah bagus. Sifat ini juga sifat ini juga dimiliki oleh NK212, Perkasa juga sama. Berarti bisa diambil kesimpulan untuk jenis NK itu tahan air, tahan kekurangan air maksudnya. Dan dia tidak mau kalau kelebihan air atau terlalu lembab. Ciri khas NK juga kalau terlalu lembab sering busuk batang. Jadi nanti kalau di musim penghujan itu harus diakali. Dengan apa nanti? Kita buat videonya nanti, diakali. Kalau di musim penghujan menanam NK itu harus bagaimana? Komentar saja ya. Nanti saya buatkan videonya pada waktu musim penghujan. Dengan usia yang lebih pendek, saya berharap juga cepat panen. Sekarang kita review jagung tetangga, nggak apa-apa kan sekalian. Ya ini jagung tetangga. Ini jagung tetangga ini usianya kurang lebih 15 sampai 17 hari. Jenisnya Pertiwi 6 ini.
jenis Pertiwi 6. Beda sedikit dulu tanamnya. Itu dilihat dari daunnya juga tidak sama Pertiwi 6 dengan NK Hebat. Mungkin karena kesuburan tanah juga nggak tahu, namanya juga milik tetangga. Ini juga milik tetangga. Ini sudah usia 75 kalau nggak salah ini. Ini Pertiwi 5, Pertiwi 3. Ini Pertiwi 3. Ya, yang di sana ada lagi tanam jagung lagi. Ini Pertiwi 6 juga. Ini sudah usia 14 hari lebih nih. Masih begini. Pertumbuhannya kurang bagus karena memang sirkulasi tanahnya kurang bagus. Nanam jagung kalau cuma seperti ini nggak jalan di sini. Pertumbuhannya kurang. Usia sekitar 14 hari 2 minggu. Ini yang ini tadi usia 17 hari. Ini yang hampir 75 hari. Pertiwi 3. Ini sebelah saya lagi juga ada. Sebagai perbandingan saja ya, apa yang kita lakukan selama ini, pengolahan tanah, ya kan, pengemburan tanah, meningkatkan kualitas tanah agar tetap subur. Kita menggunakan pupuk sedikit tapi hasilnya maksimal. Ini yang pinggir punya saya NK Hebat ini dua-dua, semua dua, satu lubang 2 sampai sana pinggir. Nah ini, nah sebelah kanan saya ini sawah ini NK Perkasa. Ini usia sudah 30 hari. Ya kurang lebih 30 hari. Karena memang tanahnya tidak diolah, tidak dirawat, gulmanya seperti ini, tidak disemprot. Mungkin yang punya itu punya pemikiran yang penting hidup, nanam yang penting hidup, entah nanti hasilnya. Itu mungkin ya. Ini NK Perkasa, usia 30 hari. Sudah disalib sama NK Hebat, NK 17, usia 20 hari. Memang karena menggunakan perawatan ya, perawatan tanah, perawatan daur ulang limbahnya ini, komposnya ini, biar menjadi pupuk dan menyuburkan tanah kembali. Biarpun tidak menggunakan sistem pengolahan tanah, jadi tanpa olah tanah, TOT, hasilnya insya Allah bisa maksimal. Kita menggunakan biaya juga sedikit karena fokus pada tani, jadi ya harus dikerjakan, meningkatkan kualitas tanah biarpun tidak diolah. Yang tadi itu, yang sana itu tadi malah diolah tanahnya. Yang Pertiwi 6 umur 14 hari tadi, tanahnya diolah, digemburkan, dibajak, diratakan, malah pertumbuhannya kurang bagus karena memang struktur tanahnya itu tidak diperhatikan. Ya memang punya saya juga rumputnya juga banyak ini. Rumputnya juga banyak seperti ini. Tapi ini proses penyiangan juga. Nah, seperti ini. Jadi satu lubang ini, parit ini
parit ini dibersihkan, saya timpa ke sebelahnya yang ada limbahnya, yang ada pohon jagungnya itu nanti berfungsi sebagai pupuk. Yang kemarin limbahnya sudah disemprot dengan fermentasi, molase dan E4. Jadi ini sudah dipupuk, ini sudah dipupuk. Ya, bagaimana kita menyikapi kalau bertanam? Kita berharap dengan biaya sedikit, usaha maksimal, menghasilkan hasil yang maksimal. Gitu aja. Pada saat ini obat-obatan mahal, pupuk juga langka mahal. Kita harus berkreatif lah. Kita harus berusaha sebaik mungkin supaya mengeluarkan biaya sedikit dengan hasil yang maksimal. Minimal tidak kalah dengan tetangga. Minimal itu, minimal. Jadi tetangga panen, kita juga panen. Itu aja. Apalagi kalau kita panennya bagus, itu kan lebih memuaskan. Ya begini keadaannya NK 17 si hebat, pertama kali menanam. Nanti kayak buat videonya lagi, entah nanti di usia berapa ya. Juga jarang-jarang bawa HP untuk merekam, tapi nggak apa-apalah. Saya suka berbagi seperti ini karena saya berpikir ini juga sebagai dokumentasi saya, sebagai motivasi saya, supaya saya bisa bandingkan tanam ini dengan tanam itu. Sebagai catatan saya, harus bagaimana bagusnya. Oh, kalau begini kurang bagus, kita tingkatkan lagi. Oh, kalau begini lebih bagus, kita pakai lagi caranya, gitu ya. Ya, sebelah ini pakai gawar, ini tanam timun ya, masih mulai tumbuh. Nanti kalau bisa saya videokan nanti, kalau ada permintaan. Kalau nggak ada ya enggak, soalnya milik tetangga. Sampai jumpa lagi di dokumentasi pribadi berikutnya.